Rasa tenang meliputi hati Zahru ketika melihat orang-orang Ansar yang berada di Madinah lebih mementingkan kepentingan Rasulullah atas diri, keluarga, anak-anak, dan semua yang mereka miliki. Sementara itu Sayyidatuna Zainab masih berada di Mekah. Maka terjadilah apa yang harus terjadi. Berada sendirian dalam Islam, sedangkan suaminya berada dalam kekufuran sebelum Allah pisahkan pernikahan muslim dengan kafir. Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum tidak mengetahui keadaan saudarinya itu. Hari-hari pun berlalu, sampai datang peristiwa Perang Badar, yang mana di dalamnya terdapat sebuah pertolongan atau kemenangan dari Allah atas Rasulnya dan kaum muslimin. Mereka mendapat banyak tawanan orang kafir. Ternyata salah satu dari tawanan tersebut adalah Abul Aish bin Robi, suami Zainab, dan Rasulullah tetap menegakkan perintah Allah. Sebagian besar penduduk Mekah mengirim sejumlah harta untuk menebus keluarga yang jadi tawanan. Zainab pun juga mengirimkan melalui Amr bin Robi, saudara suaminya, sebuah bungkusan kotak kecil, dan berkata, "Berikan ini kepada ayahku, dan katakan, Zainab ingin menebus suaminya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, datanglah Amr bin Robi, mendekatinya dan memberikan sebuah bungkusan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukanya, dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah kenangan. Sebuah memori masa lalu, yaitu sebuah kalung emas milik Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang diberikan kepada Zainab di malam pengantinnya. Ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, air mata beliau yang mulia tak terbendungkan lagi, sehingga mengalir menjadi saksi rasa rindu, yang ada dalam hati pada seorang istri yang setia di setiap keadaan baik suka maupun duka, dan Rasulullah pun terdiam. Sehingga membuat semua para sahabat terdiam dan menundukkan kepala mereka karena merasa pilu. Sesungguhnya Rasulullah teringat Khadijah. Ini adalah kenang-kenangan yang indah, sebuah pengingat terhadap kekasih tercinta, yang mana kecintaan kepada Khadijah telah memenuhi hati Rasulullah. Rasulullah membuka mata beliau yang penuh dengan linangan air mata, seraya berkata kepada para sahabat, "Jika kalian ingin mengembalikan kalung tebusannya, dan membebaskan suaminya maka laksanakanlah." Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami akan mengembalikan kalungnya, dan kita akan membebaskan tebusan atas tawanan kita ini." Coba kita lihat, beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah pemimpin mereka. Beliau adalah ketua mereka. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada mereka para sahabat. Ini karena agungnya akhlak yang beliau miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali menuju rumah menemui Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum. Tidak dapat dipungkiri, di wajah Rasulullah tersimpan sesuatu yang dipendam atas apa-apa yang telah disaksikan, menyimpan suatu tanda tanya. Maka mereka bertanya atas apa yang telah terjadi. Beliau pun menceritakan bahwa beliau telah melihat sebuah kalung milik Sayyidatuna Khadijah, yang dikirim oleh Sayyidatuna Zainab untuk menebus suaminya. Maka mereka bertiga duduk dalam suatu perbincangan yang mengenang masa lalu di Makkah, yang penuh keindahan dan perjuangan bersama istri tercinta, kenangan di waktu menggendong Sayyidatuna Fatimah, dan ketika merawatnya, dan ketika Sayyidatuna Khadijah mengantarkan makanan sewaktu beliau berada di gua. Kenangan tersebut membuat air mata Sayyidatuna Fatimah mengalir. Mata Ummu Kulsum memerah tak tahan menahan rasa rindu yang ada di dalam dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memeluk kedua putrinya itu dengan penuh kasih sayang, laksana seorang ibu dengan diiringi air mata kerinduan. Maka hari-hari pun berlalu dan tahun demi tahun terlewati. Diceritakan ketika Abul Aish bin Robi sedang memperdagangkan harta orang kafir Quraisy Makkah, dia berjumpa dengan para sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan pulang dari peperangan. Maka para sahabat pun menawan dan mengambil harta Abul Aish serta membawanya kembali ke Madinah. Ketika Sayyidatuna Zainab mendengar kabar tersebut, maka beliau kembali mengirim sesuatu untuk menebus suaminya tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Wahai para sahabatku, jika kalian ingin mengembalikan harta-hartanya dan membebaskannya maka laksakanlah."
Maka para sahabat dengan segera dan berlari ke rumah mereka masing-masing untuk mengembalikan harta yang telah diambil dari Abu H. Bahkan mereka mengembalikan harta Abu H walau sekecil apapun yang telah mereka dapatkan dari harta rampasannya. Itu semua para sahabat lakukan karena rasa cinta dan memuliakan hubungan kekeluargaan Abu H dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu H dan membisikkan sesuatu di telinganya. Maka Abu H kembali ke Mekah dalam keadaan sangat sedih. Zainab gembira dengan kedatangan suaminya. Akan tetapi wajah Abu H menunjukkan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Lalu Zainab berkata, "Apa yang telah terjadi padamu wahai suamiku?" Abu H menjawab, "Sebuah perceraian wahai istriku." "Mengapa bisa begitu suamiku?" tanya Zainab. Abu H menjawab, "Sesungguhnya ayahmu telah meminta kepadaku agar menceraikan dan mengembalikanmu padanya, dan ayahmu telah mengirim Zaid bin Haritsah untuk menjemputmu." Zainab pun bersedih. Akan tetapi Zainab tahu bahwa telah datang perintah Allah dan Rasulnya yang harus ditaati. Maka Zainab pun berangkat menuju Madinah dengan ditemani oleh saudara Abu H karena Abu H tak sanggup mengantarkannya, agar tidak bertambah rasa sedih atas perpisahannya. Karena Abu H sangat sayang dan cinta pada Zainab. Bagaimana tidak, Zainab adalah putri Rasulullah, seorang wanita yang memiliki adab-adab yang sempurna, yang memiliki kesetiaan dan menunaikan hak-hak seorang istri dengan sempurna, yang mana tidak pernah tampak darinya kejelekan, bahkan demi cintanya pada suaminya. Zainab rela mempertaruhkan nyawa dan hartanya, bahkan mempertaruhkan kalung kesayangan pemberian ibunya, di mana kalung tersebut adalah harta paling berharga yang dia miliki. Begitu juga Abu H sangat mencintai Zainab, akan tetapi dia telah berjanji pada Rasulullah, dan Abu H tidak akan melanggar janji tersebut. Datanglah saudara Abu H, maka berangkat Zainab beserta kedua anaknya Umamah dan Ali dengan menaiki onta. Ketika sampai di tengah jalan, sebagian orang-orang musyrikin menghadangnya. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu seorang yang kasar, tidak memiliki rasa belas kasih, dan yang penuh kebencian, Habar bin Aswad datang menakut-nakuti Sayyidatuna Zainab dengan mengayun-ayunkan tombaknya ke arah wajah dan perutnya. Sayyidatuna Zainab pun menghindar-hindar dan onta pun bergerak-gerak ketakutan. Di mana saat itu, Zainab dalam keadaan mengandung. Coba bayangkan seorang yang sedang mengandung harus bepergian menempuh jarak jauh serta mendapat gangguan seperti itu. Maka, terjatuhlah Sayyidatuna Zainab dari atas onta yang tinggi ke tanah yang sangat keras dan panas. Maka saudara Abu H dan para sahabat bertarung melawan orang-orang musyrikin. Saudara Abu H memerangi mereka untuk membela istri saudaranya, sehingga orang-orang musyrikin mundur dan kabur. Ketika saudara Abu H melihatnya, ternyata tubuh Zainab sudah dipenuhi darah. Zainab telah mengalami pendarahan yang sangat parah. Zainab mengalami keguguran. Calon bayi yang dikandungnya telah pecah dan keluar dari perutnya. Ya Allah, coba Anda bayangkan resapi bagaimana keadaan Zainab saat itu. Dalam keadaan tubuh berlumur darah dan janinnya gugur. Maka Zainab pun dibawa kembali ke Makkah untuk berobat, mengobati rasa sakit yang sangat pedih karena pendarahan yang dialaminya. Setelah pulih, Zainab pun kembali berangkat menuju Madinah. Ketika sampai, Zainab disambut oleh ayahnya dengan pelukan kerinduan. Kemudian Zainab duduk di kamar bersama Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum, saling berpelukan, bercerita, melepas rasa rindu, dan Zainab pun menceritakan derita yang baru saja dialaminya. Ketika mereka menyampaikan atas apa yang dialami Zainab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka marahlah beliau ketika mendengarnya. Apa yang mereka mau sehingga tak memiliki rasa takut? Mereka telah kehilangan rasa jantan, telah hilang keberanian mereka, kehilangan semua rasa, sampai beraninya menyerang perempuan. Maka sangat pilu dan sedih. Sangat murkalah Rasulullah dengan apa-apa yang mereka lakukan. Maka Nabi memerintah para sahabat untuk mencari mereka, dan apabila menemukan Habar bin Aswad dan kaumnya agar membakar mereka. Keesok harinya Nabi mengutus beberapa sahabat untuk menyusul sahabat yang telah berangkat,
dan memberi kabar bahwa Rasulullah tidaklah berhak menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka jangan bakar mereka, tapi bila kalian temukan, bunuhlah mereka. Semua itu karena perlakuan dan siksaan mereka yang keji pada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah balasan bagi mereka di dunia, dan nanti di akhirat mereka akan dapatkan azab yang lebih pedih, yaitu azab neraka, sebagai seburuk-buruk tempat yang mereka tuju. Dan tinggallah Zainab dan putrinya Umamah di Madinah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan mereka seraya menghampiri Ali, adik Umamah, dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dan Rasulullah pun sangat mencintai Umamah. Sampai suatu saat, ketika Rasulullah sedang sholat bersama sahabat, ketika Rasulullah sujud, tiba-tiba Umamah naik ke punggung beliau hingga Rasulullah menahan dengan memperlambat sujudnya. Beliau tidak ingin bangun dari sujud, sedang putri kecil itu masih di punggungnya yang mulia. Karena rasa cinta beliau yang begitu mendalam padanya, dan Rasulullah sering keluar menuju masjid dengan Umamah berada di gendongan dan pelukan mesra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sangat sayang pada anak kecil, Rasulullah sangat mencintai cucu-cucunya.